Kemarin kita sudah membahas bagaimana kalau uang itu datang ya. Uang datang, hatiku riang ya. Dan kali ini kita membahas sebaliknya. Tapi bukan kita membahas bagaimana menghabiskan uang, tapi kita membahasnya adalah bagaimana mengantisipasi agar kita tidak kekurangan dan kita memiliki hasil yang sama. Jadi seperti video sebelumnya ya. Jadi biar kita memiliki juga rasa untuk mengantisipasi dan kita bisa menciptakan hidup kita, terutama untuk keuangan itu sesuai dengan apa yang sudah kita inginkan, dan itu akan diwujudkan menjadi realita. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Ketika uang tidak datang, kita harus apa dan harus bagaimana? Ini kadang yang membuat orang galau. Orang langsung panik, waduh, kemarin jualannya ramai kok tiba-tiba sepi. Kemarin itu omsetnya tinggi, sekarang kok anjlok. Nah, mungkin karena apa? Banyak faktor, dan ini adalah faktor yang bisa datang dari luar, bisa dari dalam diri kita juga. Bagaimana kita menjadikan bahwa segala sesuatu saat itu datang, entah yang menyenangkan atau sesuatu yang sebaliknya, maksudnya bukan yang tidak menyenangkan, tapi saat kita direm, ya, direm dulu. Mungkin kemarin omsetnya udah miliaran, ini direm dulu. Cuman dikasih puluhan atau mungkin ratusan juta aja, belum sampai miliaran. Nah, misalkan seperti itu. Bagaimana cara kita mengantisipasinya? Terus bagaimana biar kita bisa terus survive dalam menghadapi fluktuasi yang terjadi? Poin pertama, respon kita terbalik. Kita harus membalik responnya. Misalkan nih, kita menghadapi situasi mungkin marketnya, wah kok sepi nih. Waduh, kok ini nggak ada jualan lagi. Nah, itu kita lakukan respon terbalik. Respon terbaliknya bagaimana? Misalkan nih kita berjualan sesuatu, saat ada penurunan, kita bisa mempersiapkan diri kita gini. Oh, ini baru seperti ini. Aku disuruh istirahat dulu sementara waktu, tapi ke depan itu akan datang pembelian bertubi-tubi, jadi membuat penghasilanku jauh lebih besar dari sebelumnya, dan membuat penghasilanku ini jauh melimpah dari sebelumnya. Itu kita juga harus menyamakan juga dengan bagaimana kondisi market, kondisi pasar. Karena apa? Yang namanya ekonomi itu ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Mungkin kalau teman-teman ada yang berinvestasi di saham atau apapun yang itu memang market share, nah itu kita akan tahu fluktuasinya bagaimana. Nah, dari situ yang namanya chart ya, grafiknya itu pasti ada kenaikan, ada turun, mungkin ada jalan ya, datar gitu, naik lagi atau turun lagi. Itu sesuatu yang wajar, tapi setelah teman-teman belajar yang namanya law of attraction, itu grafiknya begini ya. Jadi memang ada naik turun, tapi kalau ditarik dengan garis naik, mungkin kalau di saham namanya uptrend, nah kita berjalannya uptrend. Tapi kalau kita belum paham, ya nggak apa-apa. Yang jelas, mungkin saat ini yang teman-teman mengalami penjualannya menurun atau ya nggak seperti biasanya, ada faktornya. Kemarin ada lebaran, orang pada mudik ya, rame-rame pulang kampung. Terus belum lagi banyak orang yang memiliki anak yang harus sekolah, mungkin melanjutkan sekolahnya, mungkin baru masuk sekolah. Itu juga kita pelajari juga. Oh, faktornya seperti ini. Tapi dalam pikiran bawah sadar kita tanamkan bahwa oh, saat ini aku disuruh bersiap-siap karena ke depan, di bulan depan atau setelah ini aku mendapatkan banyak sekali uang yang masuk. Karena apa? Jualanku rame, jualanku meningkat pesat. Nah, itu yang kita persiapkan. Karena gini, kalau kita tidak mempersiapkan seperti itu, maka kita yang ada akan jadi orang yang lemah. Lemahnya bagaimana? Ya lemahnya kita akan menjadi orang yang gak bisa apa-apa. Jadi, wah keturun gini, akhirnya apa? Kita menyalahkan kondisi, kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan orang lain mungkin, atau kita menyalahkan diri sendiri. Nah, itu perlu dijauhi, gak boleh ya. Jadi kita fokus aja bahwa oh, ini baru menurun. Oke, ini aku dipersiapkan. Lalu di poin kedua adalah, ya nyambung juga ya, jangan mengeluh. Kita nggak boleh mengeluh. Kalau kondisinya baru turun, kita evaluasi lagi. Apa sih faktornya kok ini turun? Setelah kita mempelajari traffic tadi, oh ya oke, begini. Jadi aku harus mengambil sebuah tindakan nih. Misalkan kita rubah strateginya, atau kita membuat sebuah promosi kalau kita jualan. Tapi kalau teman-teman yang bekerja mungkin ya penghasilannya dapatnya segitu ya, maksudnya stabil gitu. Bukan
fluktuatif kayak orang yang punya usaha, naik turun gitu. Dari situ kalau kita tidak mengeluh, biasanya kita akan mendapatkan jalan, ya. Kita akan mendapatkan sebuah ide yang itu bisa kita aplikasikan. Oh, mungkin di bulan seperti ini aku harus promosinya seperti ini. Misalkan nih, promo untuk anak sekolah, misalkan teman-teman jualan apa gitu ya. Itu kita buat sistemnya. Jadi biar kita tidak stagnan, kita tidak diam di tempat. Kalau kita udah diam di tempat terus kita nggak melakukan perubahan-perubahan yang mungkin saat ini harus kita lakukan karena itu emergensi, nah itu kita justru akan terbawa karena kita udah mengeluh, energi kita udah turun, terus pikiran kita kemana-mana, dan itu tertanam di pikiran bawah sadar. Itu bahaya banget. Karena apa? Menciptakan efek jangka panjangnya. Jadi kalau mau ngubah nanti malah lebih susah lagi. Jadi syukuri dulu kondisinya seperti apa, jangan mengeluh. Setelah itu ya siapkan strategi baru. Jadi untuk kedepannya kita punya yang namanya map. Jadi kita punya mappingnya. Misalkan bulan ini sampai bulan ini fluktuasinya seperti ini, ya kita persiapkan. Nah mungkin kalau teman-teman yang usahanya udah lama, mungkin udah lebih dari 5 tahun, itu udah hafal. Di bulan-bulan tertentu fasanya seperti ini, ada penurunan dulu, nanti di bulan tertentu bakal naik juga. Ini berlaku untuk bisnis apapun, Anda yang online, Anda yang offline, itu jalan ya. Dari sini kita bisa mempelajari berbagai hal yang itu bisa kita jadikan sebuah pelajaran, dan itu bisa menjadikan diri kita semakin siap untuk menghadapi segala situasi. Saat kita rame orderan, jangan euforia. Saat orderan baru turun ya, jangan pernah kita yang namanya mengeluh. Kita fokus aja bagaimana mengubah saat di bulan-bulan ini biar kita tetap survive, kita tetap usahanya jalan, dan kita mendapatkan hasil meskipun tidak seramai sebelumnya. Dan kita bersiap-siap untuk menunggu atau kita menjemput nanti penjualan yang semakin tinggi ya bagi yang bisnis ya. Ini berlaku untuk market apapun. Contohnya begini, saat video ini dibuat harga telur itu gila-gilaan, harga ayam pun gila-gilaan ya, naik, dan pembeli juga menurun. Nah faktornya banyak banget. Tapi kalau kita tetap santai ya sudah. Kalau kita berpikirnya, harga sekarang mahal nggak apa-apa. Selama kita bisa membelinya, kenapa tidak? Beda halnya kalau, barang murah-murah nih, tapi kita nggak bisa membelinya. Ayo, lebih sedih mana? Lebih menyakitkan mana? Jadi kita harus berpikir yang kita bisa menjadi orang yang bertumbuh, bukan kita menjadi orang yang mengeluh. Lalu di poin ketiga, tetap tenang ya, tetap santai, jalani seperti hari-hari biasanya. Sambil mungkin kita menyiapkan diri kita ya, mungkin kita scripting, mungkin kita visualisasi, kita mulai membangun yang namanya dream board, atau kita mempersiapkan dream book, atau kita belajar dengan ilmu-ilmu baru yang bisa membuat kita jauh lebih berkembang dan maju lagi. Dengan begitu kita akan menjadi orang yang ya mungkin kalau dibilang cuek ya nggak cuek, tapi kita penuh strategi, kita penuh dengan ya namanya teknik untuk bagaimana kita keluar dari kondisi yang mungkin lagi menurun. Contohnya gini, waktu awal-awal pandemi orang merasa usaha jatuh semua, usaha pada tumbang semua. Tapi kalau mereka yang bisa membaca peluang ya, saya pernah membuat video apa itu Weiji ya. Weiji adalah krisis. Nah dalam bahasa Cina, Wei adalah bahaya dan Ji adalah peluang. Kita tinggal mau mengambil yang mana. Makanya mereka yang yang serakah waktu pandemi datang berlomba-lomba apa? Menimbun masker, menimbun hand sanitizer, dan itu sebenarnya adalah sesuatu yang menjadi hal yang emergensi, yang darurat untuk banyak orang, tapi dia nggak memikirkan, dirinya hanya memikirkan yang namanya untung. Tapi orang yang melihatnya di situ adalah peluang, tapi dari sisi yang lain dirinya ini lagi lomba-lomba, orang membutuhkan masker, dan akhirnya apa? Orang pada bikin masker. Ya, dari situ apa? Ya sudah, dia punya penghasilan tambahan. Terus banyak orang yang berjualan juga akhirnya. Saat masker udah mulai stabil, orang-orang banyak yang menjualnya. Dan jujur, dari waktu pandemi dulu, saya justru malah mendapatkan sesuatu yang berbeda dalam hidup saya. Karena apa? Saya setiap keluar dari rumah atau dari kantor, itu selalu memakai masker. Bahkan kalau ketemu siapapun, saya memakai masker. Karena apa? Udah menjadi kebiasaan. Dan di situ
kita jadi jarang flu. Efek positifnya di situ, kita terlindungi, kita punya safety. Nah, kita melihat segala sesuatu. Dari misalkan ada orang yang melihatnya bahwa itu hal yang negatif, kita cari celahnya. Kita mencari apa yang menjadi hal positifnya, dan itu pasti ketemu, dan itu menjadi jalan kita. Lalu di poin keempat, kita lakukan evaluasi ya. Ini masalahnya begini kenapa, terus nanti solusinya bagaimana, atau kita mengurangi belanja dulu. Maksudnya belanja mungkin kalau untuk yang berjualan itu mengurangi porsi jualannya dulu, karena apa? Permintaan menurun, terus harganya juga baru naik. Terus kalau misalkan yang teman-teman gak kena dampak, ya sudah, santai aja. Dan kita gak salah juga kalau kita mempersiapkan ke depannya. Oh, aku punya target nih pensiun di bulan ini atau di tahun ini. Ya udah, aku persiapkan diri dulu bagaimana saat masa pensiun aku memiliki penghasilan juga dan aku memiliki kesibukan juga atau aktivitas juga biar nggak jenuh. Nah, itu bisa kita lakukan. Evaluasi ini macam-macam ya. Kalau untuk yang dagang ya evaluasi soal dagangannya. Kalau untuk yang kerja, jangka panjangnya bagaimana atau pengelolaan uangnya bagaimana. Jadi jangan kaget saat kita mengalami penurunan dalam keuangan. Tetap kita bersyukur karena nggak mungkin Tuhan nggak memberikan yang namanya rezeki kepada setiap umatnya. Burung aja, mereka yang liar, mereka dapat rezeki. Dan kita pun juga pasti dapat, tergantung apa yang kita tanamkan pada diri kita. Lalu di poin kelima tadi udah saya singgung, kita buat cara baru. Nah, kita inovasi, kita lakukan strategi, mungkin pemasarannya bagaimana, terus bagaimana kita menanamkan hal-hal tersebut biar kita nggak panik ke dalam pikiran bawah sadar kita. Kita bangun diri kita adalah orang yang selalu bisa mengambil setiap peluang yang ada di depan kita, dan kita menjadi orang-orang yang selalu berhasil, dan kita menjadi orang-orang yang selalu dalam berkelimpahan, dan tentu saja selalu diberikan kesehatan, rezeki berlimpah, dan kita diberikan kesempatan untuk selalu maju dan belajar. Sukses berkelimpahan.